Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Keadaan Ustadz gimana sore ini? Sehat? Sehat. Gimana? Antum sehat? Alhamdulillah, kami juga dalam Alhamdulillah. keadaan sehat dan Masya Allah penuh kesyukuran ini kita bisa bermajelis kembali dan Ustadz juga barusan mengirimi kami PDF yang sekarang kita bisa sama-sama lihat di monitor. Kita masuk di Alhamdulillah. halaman 1984 tentang surat Al-Bayyinah. Nah, Nah, Alhamdulillah. Ustaz, jika Ustaz sudah ada keleluasaan untuk memulai, nampaknya kita bisa mulai saat ini. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya barakallah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, kita sekarang masuk kepada surat Al-Bayyinah atau disebut juga lam yakun, ya, banyak namanya. Ya, dan ini Madaniyah di antara tinjauannya karena surat ini berbicara tentang ahlul kitab dan Rasulullah SAW berinteraksi dengan ahlul kitab terutama Yahudi itu di Madinah. Ya. Seperti biasa, Anda minta salah seorang untuk membacakan ini. Tafadhol. Nah, silakan bagi para partisipan yang hendak membaca kitabnya. Silakan raisen. Sudah ada di sini Kang Doni, Kang Gilang, Kang Rama, Tafadol yang ingin ini membaca kitabnya. Silakan raisen. Kang Rama sudah bersedia? Belum ada Ustaz nampaknya. Belum pada Pada siap. biasanya semangat Nah, baca Rama. mungkin sedang ada kerepotan sedikit. Mudah-mudahan sih tidak. Belum proper nampaknya. Silakan Ustaz boleh dilanjut Ustaz. Sampai ada kawan-kawan yang rasain insya Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin, mereka tidak akan melepaskan keyakinan, ya, agama mereka yang sesat, yang menyimpang, hatta ya'tiyahumul bayyinah, sampai datang al-bayyinah kepada mereka. Al-bayyinah itu sama maknanya dengan al-mubin, ya, yang jelas, yang tidak ada kesamaran padanya. Maka lawan katanya adalah subhat, samar, ya, di sesuatu yang terang benderang ini. Ya. Kemudian dijelaskan apa itu al-bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Seorang rasul, ya, yang diutus dari Allah Ta'ala yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Yang di dalam suhuf-suhuf tersebut ada kitab-kitab, ya, berita-berita, hukum-hukum yang lurus, berita-beritanya yang benar dan hukum-hukumnya yang adil. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Dan tidaklah
orang-orang yang diberi Alkitab, mereka berpecah belah, ya, ada yang beriman, ada yang tidak, kecuali setelah datang kepada mereka Al-Bayyinah. Ya, padahal sebelumnya mereka sudah sepakat untuk mengikuti Al-Bayyinah ini, Nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya, yang tercantum di dalam kitab-kitab mereka. Ya, bahkan ada yang namanya Ahmad, itu tercantum di kitab mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi terakhir itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tahu betul. Tidak ada kesamaran bagi mereka bahwa ini adalah Nabi terakhir. Yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya. Makanya kaum Yahudi, mereka itu berkumpul di Yasrib. Ya, Madinah sekarang ya. Karena mendapati di kitab mereka bahwa Nabi terakhir itu akan muncul di lembah yang banyak pohon kurmanya. Itu di Yasrib. Tapi setelah datang Al-Bayyinah ini justru mereka berpecah belah. Ya, karena mereka sebagian dari mereka beriman, sebagian mereka ada yang tidak mau beriman. Karena ternyata Nabi terakhir yang mereka tunggu, yang mereka harapkan dari Bani Israel, ternyata datang dari Bani Ismail. Yang mereka anggap lebih hina dari mereka. Dan mereka, Yahudi itu, orang-orang yang paling rasis, paling sombong. Orang-orang selain mereka hanya sebagai anjing dan babi untuk melayani mereka. Mereka merendahkan yang lainnya. Tidak ada makhluk yang paling rasis melebihi Yahudi. Mereka nggak sudi mengikuti Nabi yang menurut mereka itu derajatnya di bawah mereka. Ya. Padahal sebelumnya mereka sudah menunggu-nunggu Nabi terakhir. Ketika muncul Nabi terakhir itu, dan mereka tahu betul ini Nabi terakhir dengan ciri-cirinya, berpecah belah mereka. Ada yang beriman, ada yang tidak. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Hunafa, yaitu condong menjauhi kesyirikan dan condong kepada ketauhidan, lurus. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat, yang demikian itu agama yang lurus. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlu kitab dan orang-orang musyrikin, mereka berada di neraka jahanam, mereka selamanya di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك liman khasyiya rabbah. Dan balasan bagi mereka di sisi Rabbnya adalah surga Aden, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka tinggal di dalamnya selamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho, ya, kepada Allah Ta'ala. Yang demikian itu, yang semua itu adalah bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Inilah surat Al-Bayyinah. Ya. Kemudian yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Izin Ustaz. ya, Nah, sudah ada yang hendak membaca kitab, ya Ustaz alhamdulillah. berkenan. Nah, Fadl. Alhamdulillah. Silakan Ya. dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Fadl. Bismillah. Eh,
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala wa qala musannif rahimahullahu ta'ala yaqulu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ay minal yahudi wan nasara wal musyrikin min sairi asnafil umam munafikin an kufrihim Munfakina, munfakina. munfakina an kufrihim wa dhalalihim alladhi hum alaihi ay la yazaluna fi ghayyihim wa dhalalihim la yaziduhum mururun mururun li Murur, murur, awqati mururul mururul awqati. mururul awqati illa kufran hatta ta'tiyahum al-bayyinah al-wadihatu wal burhanu as-sati'u. Thumma fassara tilkal bayyinah faqala rasulun minallah ay arsalahu Allahu yad'un nasa ilal haqq wa anzala alaihi kitaban yatluhu liya'lama an-nasa al-hikmah. Afan, ini tar hilang. Ya, nah, betul. Sip. Liya'lama an-nasa al-hikmah wa yuzakkihim wa yukhrijahum minadh-dhulumati ilan nur. Walihadza qala yatlu suhufan mutahharah ay mahfuzatan min qurbani الشياطين لا يمسها إلا المطهرون لأنها أعلى ما يكون من الكلام ولهذا قال عنها فيها أي في تلك الصحف كتب قيمة أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم فإذا جاءتهم هذا البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصود في طلبه فيهلك من حلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول وينقادوا له فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا بصيرة ولا البصيرة إلا عما مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد فما أمروا في سائر الشارع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بجميع عبادتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب زلفى لديه حنفاء أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين له الدين لفضلهم وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة أي الدين مستقيم الموصول إلى جنات النعيم وما سواه Faturukun.
fatrukun wa ma siwahu faturukun وما سواه فاترك موصلة إلى الجحيم ثم ذكر جز... jaza'al ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم قد أحاط بهم قد أحاط adzabuha بهم عذابها عذابها adzabu عذابها واشتد عليهم إقابها خالدين فيها لا يفتر عنهم العذاب وهم فيها مبلسون أولئك هم شر البرية لأنهم عرفوا الحق وتركوه وخسروا الدنيا والآخرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية لأنهم عبد الله عبد abadullah لأنهم abadu عبدوا الله وعرفوه وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا ضأن watna ladna fiha لا ضعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغاية فوقها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي عنهم بما قاموا به من مراديه ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات ذلك nah الجزاء الحسنى لمن خشي ربه أي لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه وقام بما أوجب عليه تمت والحمد لله جزاك الله خير barakallahu fikum بارك الله jazakallahu khair. Nah, dan eh, berkata Asy'ari Sa'asadi wa ta'ala yaqulu ta'ala Allah Ta'ala berfirman lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab, ya, orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrik, min sa'iri asnafil umam, dari seluruh jenis umat yang lainnya. Ya, orang kafir, ya ini ada ahlul kitab, ada orang musyrikin. Meskipun sesungguhnya mereka Yahudi dan Nasrani pun mereka orang musyrikin. Mereka mengatakan orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Isa bin Maryam anak kamu. Cuma dibedakan di sini karena Yahudi dan Nasrani itu mereka mendapatkan kitab samawi, kitab dari langit. Adapun orang musyrikin mereka tidak mendapatkan kitab samawi, meskipun bisa jadi mereka punya kitab seperti orang Hindu, orang Buddha, ya. Ada Tripitaka, ada eh, ya kitab-kitab yang mereka sebut sebagai kitab suci bagi mereka. Ada kitabnya, tapi mereka tidak memegang kitab samawi. Beda dengan Yahudi dan Nasrani. Maka disebut ahlul kitab. Ya, mereka semuanya lam yakun, ya, ini tersambung dengan lam yakun, ya, negatif, munfakina. Munfakina sebenarnya melepaskan. Artinya orang kafir dari golongan ahlul kitab dan musyrikin mereka tidak akan melepaskan, ya, an kufrihim wa dhalalihim aladihum alaihi, dari keyakinan mereka yang penuh kekufuran dan kesesatan yang mereka berada di atasnya. Ai la yazaluna fi ghayyihim wa dhalalihim. Mereka akan senantiasa berada di dalam penyimpangan dan kesesatan mereka. La yaziduhum mururul awqat illa kufran, dan berlalunya waktu tidak menambah mereka kecuali bertambah kufur. Hatta ya'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Itu al-bayyinah tadi kebalikannya itu syubhat, sesuatu yang samar. Ini sesuatu yang jelas, terang benderang. Al-wadihah, yang jelas. Wal burhanus syati,
dan bukti yang apa yang terang benderang, yang gamblang, yang tidak ada keraguan bagi mereka bahwa ya inilah Rasul terakhir yang ditunggu-tunggu oleh ahlu kitab. Ya. Suma fasara dzalika al-bayyinah faqala Rasulun minallah. Kemudian Allah Ta'ala menafsirkan mana al-bayyinah di sana dan Allah berfirman Rasulun minallah. Al-bayyinah tadi bukti yang nyata itu, yang jelas, yang clear, tidak ada kesamaran padanya adalah seorang Rasul dari Allah Ta'ala. Ay arsalahullahu yad'un nasa ilal haq. Ya Allah mengutus dia untuk menyeru manusia kepada kebenaran. Wa anzala alaihi kitaban yatluhu liyu'alliman nasa al-hikmata wa yuzakkihim wa yukhrijahum minadh-dhulumati ilan nur. Ya, Allah turunkan kepadanya kitab yang dia bacakan agar supaya dia mengajarkan manusia hikmah dan agar supaya dia mensucikan mereka dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Oleh karena Allah firman, yatlu suhufan mutahharah. Dia membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Ay mahfudhon min qurbani syayatin. Dijaga dari didekati oleh syaitan untuk dirubah, untuk dirusak, ya. Dan penjagaannya Allah sendiri yang menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sehingga kami yang menurunkan al-dzikra ya Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Yang antara bentuk penjagaan Allah Ta'ala terhadap Al-Quran, maka Al-Quran itu dihafal di dada-dada orang-orang beriman. Maka satu huruf saja yang dirubah itu bisa ketahuan. Makanya ini mutawatir. Ya. Semua periwayatan tentang Al-Quran semuanya mutawatir. Ya, kecuali nanti tentang perkara Bismillahirrahmanirrahim, apakah itu termasuk bagian surat atau tidak, itu tidak mutawatir, makanya terjadi khilaf. Adapun yang lainnya itu mutawatir, dihafal oleh semua orang beriman, luar biasa ini. Ini di antara penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah jaga dengan para ulamanya. Nah, laya masuk laya masuha illal mutahharun, dan tidak ada yang memegangnya kecuali yang disucikan. Ini di antara dalil orang-orang yang ada yang bahkan mewajibkan untuk wudhu sebelum memegang Al-Quran. Takliman, takriman lil Quran. Meskipun yang sahihnya, yang rojinya adalah sunnah, mandub. Ya. Li'annaha a'lama yakunu minal kalam. Karena ya, suhub tadi, ya, lembaran-lembaran tadi adalah kalam yang mencapai derajat paling tinggi. Kalam Rabbul Alamin. Ucapannya Rabb semesta alam. Ya. Ini derajat yang paling tinggi dari kalam. Walihada qala anha, oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman tentangnya, tentang suhub-suhub tadi. Fiha, di dalam suhub tersebut, ay fitilka suhub, pada suhub-suhub tersebut, kutubun qayyimah. Kitab-kitab yang lurus. Ya, maksudnya adalah ahbarun shadiqatun wa awamiru adilatun. Kabar-kabar yang benar, tidak ada keraguan padanya, dan perintah-perintah yang adil. Tahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqimin, yang menunjukkan kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Fa idza ja'atuhum hadhil bayyinatu, dan jika bayyinah ini turun atau datang kepada mereka, ya itu Rasul, ya, disebut kepada Rasul, ya karena inilah bukti yang menjelaskan al-haq dan yang batil. Dan Rasul adalah Al-Quran yang berjalan, makanya disifati bayyinah. Ya. Fahina idin yatabayyanu talibul haqqi mimman laisa lahu maqsidun fi talabihi. Maka ketika itu menjadi jelaslah
perbedaan antara orang yang mencari kebenaran ya dengan orang yang tidak ada keinginan bagi dia untuk mencari kebenaran. Kalau orang mencari kebenaran, Allah akan tunjukkan kebenaran itu. Tapi orang yang dia sebetulnya tidak menginginkan kebenaran, maka Allah akan halangi untuk mengikuti kebenaran. Maka di antara mereka ketika mereka tahu bahwa ini adalah Nabi terakhir, ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kafir. Ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya mencari kebenaran betul-betul, ya, ingin mendapatkan petunjuk, maka dia akan beriman kepada Rasulullah SAW. Dan dia akan tinggalkan agama yang telah rusak, ya, yang mereka anut. Tapi barang siapa yang memang tidak jujur di dalam mencari kebenaran, Allah tidak berikan kebenaran tersebut. Fayahliku man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Maka celakalah orang yang celaka, ya, di atas bukti yang nyata, dan hiduplah orang hidup di atas bukti yang nyata. Sebayin. Karena ini suatu yang terang benerang, tidak ada subhat di dalamnya. Wa idza lam yu'min ahlul kitab bihadzal rasuli wa yanqadu lahu, dan ahlul kitab, ya, jika mereka tidak beriman terhadap rasul ini dan tidak tunduk kepadanya, falisa dzalika bi bid'in min dolalihim wa inadihim. Nah, ini bukan perkara yang baru dari kesesatan dan penentangan mereka. Fa'innahum matafarraqu wakhtalafu wasaru ahzaban ila min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Karena sungguhnya mereka berpecah belah, berselisih, dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, ya, terpecah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Justru harusnya datang al-bayyinah itu membuat dia terang, kemudian dia mengambil petunjuk tersebut, ini malah mereka berpecah belah. Alati tujibu li ahliha al-ijtima wal ittifaq, yang seharusnya ketika datang al-bayyinah itu harusnya menjadikan, ya, mereka ini yang terutama ahlu kitab yang menunggu-nunggu Nabi terakhir, harusnya mereka itu bersatu dan sepakat. Lakinnahum li rada atihim wa nadzalatihim lam yazidhum al-huda ila dolalan wala basiratu illa aman. Akan tapi mereka karena busuknya, ya, buruknya mereka dan hinanya mereka, maka tidaklah petunjuk petunjuk itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kesesatan. Harusnya datangnya petunjuk itu menjadikan jelas jalan kebenaran, tapi malah, ya, datangnya petunjuk itu tidak menambah mereka kecuali kesesatan. Dan basiroh, ya, ilmu harusnya menambah mereka lebih yakin, ini justru tidak menambah mereka kecuali, ya, kebutaan, tidak melihat kebenaran. Ya, mayahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, nggak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, nggak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Hidayah itu di tangan Allah Ta'ala. Dan di antara penghalang mereka tadi itu, kenapa mereka tidak melihat? Karena mereka yakin betul itu adalah Nabi yang dijanjikan dalam kitab-kitab mereka. Tapi yang menghalangi adalah kesombongan, ya, keangkuhan. Dalam sebuah syair Arab disebutkan, al-ilmu haroba lil fata al-muta'ali kasairi haroba lil makanil ali. Ilmu itu, petunjuk, akan menghindar dari seorang pemuda yang sombong, sebagaimana air yang mengalir akan senantiasa menghindar dari tempat yang tinggi. Ya, ada penghalangi. Ya. Ma'anal kutuba kullaha ja'at bi aslin wahidin wa dinin wahidin. Padahal sama orang itu semua kitab-kitab itu semuanya itu datang, ya, dengan
eh, apa eh, dengan prinsip yang sama, dengan pokok yang sama, agama yang sama. Semuanya adalah Islam. Asasnya ada tauhid. Ya. Maka terfirman fama umiru, ya. Tidaklah mereka diperintahkan bisa iri syara'i di seluruh syariatnya illa, ini perintah yang sama untuk semua agama. Ayabudullah mukhlisina lahuddin, agar supaya mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Ini tauhid. Ya, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Seruan mereka sama. Ubudullah wajtanibut tagut. Sembahlah Allah dan jauhi tagut. Sembahan selain Allah Ta'ala. Sama sebetulnya. Ya. Makanya tadi sebut al-bayyinah. Ini sesuatu yang jelas. Yang ada kesamaran. Tapi kenapa kemudian mereka berpaling? Karena kesombongan. Karena keangkuhan. Itu. Ya. Sama itu. Hasilnya itu beribadah kepada Allah dan mengisahkan semua ketaatan baginya. Qasidina bi jami'i ibadatihim Allahirati wal batinati wajhallah wa talaba zulfal yadaihi. Sama-sama ya. Mereka memaksudkan di dalam seluruh ibadah mereka yang zahir maupun yang batin semuanya memaksudkan untuk mendapatkan wajah Allah, untuk bisa melihat wajah Allah nanti di surganya. Menikmati memandang wajah Allah yang penuh keindahan dan untuk mencari kedekatan di sisi Allah Ta'ala. Ya hunafa ay mu'ridina ma'ilina an sa'iril adyanil mukhalifati li dini tauhid. Hunafa artinya eh, berpaling, condong, ya, menjauh dari seluruh agama-agama yang menyelisih agama tauhid. Ya, dan condong kepada ketauhidan. Wa khusus shalah wa zakah bidzikri ma'anahuma dahilani fi qawlihi liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan Allah menghususkan salat dan zakat ya di dalam menyebutkan, ya, di dalam penyebutan ini, ya. Padahal keduanya itu salat dan zakat itu termasuk pada firman Allah Ta'ala liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Yang ibadah itu umum, maka setelah menyebutkan umum Allah menghususkan di antara ibadah itu salat dan zakat. Kenapa? Lifadlihima wa syarafihima. Karena keutamaan dan kemuliaan kedua ibadah tadi. Wa kaunihima al-ibadataini allataini man qama bihima qama bi jami'i syara'id din. Karena keberadaan kedua ibadah tadi, itu dua ibadah ini, barang siapa yang menegakkan dua ibadah ini, sungguh dia telah menegakkan seluruh syariat agama. Ya ini ada di agama-agama yang lain, sholat, zakat, itu ada di seluruh agama ya. Ya, dan sholat itu seagung-agung ibadah badan, dan zakat seagung-agung ibadah harta. Ya. Maka ini dikhususkan karena keutamaan dan kemuliaan dua ibadah ini. Wadzalika ayat at-tauhid wal ikhlasu fid dini huwa dinul qayyim. Yang demikian itu yaitu tauhid dan ikhlas di dalam agama, di dalam seluruh ketaatan, dia adalah agama yang lurus. Adinul mustaqimul musilu ila jannatin na'im. Yaitu agama yang lurus yang akan menghantarkan kepada surga-surga yang penuh kenikmatan. Wa ma siwahu faturukun musilatun ila jahim. Ilal jahim. Adapun selain dari agama ini, agama yang lurus ini, maka itu hanyalah jalan-jalan yang akan menghantarkan kepada neraka jahim. Tsumma dzakara jazaa'al kafirina ba'dama ja'athumul bayyinah. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan balasan bagi orang-orang kafir setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Ya. Yang tidak ada kesamaran sama sekali. Tidaklah mereka berpaling kecuali karena kesombongan. Faqala, maka Allah terfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir
dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka berada di neraka jahanam. Qad ahata bihim adzabuha, dan sungguh adabnya itu mengepung mereka. Wastada alaihim iqabuha, dan ya, hukumannya itu sungguh amat keras menimpa mereka. Khalidina fiha, dan mereka tinggal di dalamnya, di dalam neraka itu. La yu yufattaru anhumul adzabu, yang azabnya itu tidak diringankan atas mereka. Wahum fiha mublisun, dan mereka pun di dalam neraka tersebut mublisun, terdiam, berputus asa. Penyesalan yang tidak ada faedahnya lagi. Ya, ulaika hum syarul bariyah. Mereka inilah adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, ya, bahkan orang kafir itu lebih buruk daripada binatang ternak. Ya, ya. Nah, khalidina fiha la ibatul. Ulaika hum syarrul bariyah. Li'annahum araful haq. Kenapa mereka seburuk-buruk makhluk? Karena mereka itu mengenal hak. Wa tarakuhu, dan mereka meninggalkannya. Fa khasiru dunya wal akhirah. Maka mereka rugi di dunia dan di akhirat. Ya. Mereka tahu ini kebenaran. Sudah datang al-bayyinah, Rasul yang membacakan kitab dari suhuf-suhuf yang disucikan. Tahu betul. Ini adalah kebenaran. Baik dari ahlu kitab maupun orang musyrikin. Tapi mereka meninggalkannya. Ya. Maka mereka rugi di dunia dan akhirat. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sebaliknya, sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Li'annahum abadullaha wa arafuhu wa fazu bina'imid dunya wal akhirah. Karena mereka itu beribadah kepada Allah, mereka mengenal Allah, mereka sukses, beruntung mendapatkan nikmat-nikmat dunia dan akhirat. Ya. Jazauhum inda rabbihim jannatu adn. Balasan Allah Ta'ala untuk mereka di sisi Rabbnya, yaitu surga-surga adn. Ay jannatu iqamatin, yaitu surga iqamah, tempat tinggal. Ya, tempat dia untuk bermukim di sana. La do'na fiha, ya, tidak ada perpindahan di dalamnya. Ya, nggak akan pindah lagi. Itu sudah menjadi tempat tinggal dia yang menyenangkan, yang membahagiakan. La rohila wala talaba li ghayatin fauqaha. Dan tidak ada rohil, ya, tidak ada kepergian dari sana. Ya, tidak ada tuntutan untuk mencari tujuan yang di atasnya. Itu sudah paling topnya, ya. Yang selama ini dia cita-citakan, yang selama ini di hidupnya ditujukan untuknya. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka tinggal di dalamnya selamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala. Farodi 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 anhum bima qamu bihi min uh, maradihi wa radau anhu bima a'adda lahum min anwa'il karamati wa jazilil masubati. Allah ridho kepada mereka disebabkan apa yang telah mereka lakukan, apa-apa yang telah mereka tegakkan, perkara-perkara yang Allah ridhoi. Dan mereka ridho kepada Allah Ta'ala atas apa yang Allah siapkan bagi mereka berupa berbagai macam kemuliaan dan balasan yang berlimpah. Dzalika, yang demikian itu, yaitu jazaul hasan, balasan yang baik untuk siapa? Liman khasya rabbah, bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Ai liman khafallaha fa ahzama an ma'asihi. Itu orang yang takut kepada Allah dan dia menahan dirinya dari berbuat maksiat kepadanya. Wa qama bima aujaba alaihi,
dan dia menegakkan, melaksanakan apa yang Allah wajibkan atasnya. Tamat walhamdulillah. Nah, itulah tafsir singkat surat Al-Bayyinah. Ya, jadi di awal Allah Ta'ala berfirman ya, menunjukkan akan karakteristik orang-orang ahli kitab dan orang musyrikin yang mereka itu tetap berada di atas keyakinan mereka yang buruk, kesesatan mereka, ya, dan mereka berazam itu sampai datangnya Al-Bayyinah. Terutama orang-orang ahlul kitab, mereka menunggu-nunggu Nabi terakhir dan mereka berjanji akan mengikutinya. Ya, tapi ketika datang Al-Bayyinah tersebut, ya, yang ternyata Rasul terakhir itu bukan dari Bani Israel, maka mereka berpaling karena kesombongan mereka. Inilah batarul haq wa ghamtun nas. Inilah al-kibru sesungguhnya, kesombongan yang sesungguhnya, yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menganggap Nabi itu dari Bani Ismail yang mereka anggap keturunan yang rendah. Dan mereka menganggap mereka itu Bani Israel, yaitu orang-orang yang mulia. Ada Bani Ismail itu orang-orang rendahan. Mereka bangga karena banyak para nabi yang diturunkan kepada Bani Israel. Ya, kemudian ya juga di sini Allah Ta'ala menyebutkan akan keutamaan kitabnya, yaitu suhufan mutahharah, yang disucikan. Tidak ada kesesatan, tidak ada penyimpangan padanya. Ya, yang di dalam ada kutubun qayyimah. Ini pula pujian untuk Al-Quran. Ada kabar-kabar dan perintah-perintahnya. Kemudian mengabarkan juga bagaimana sikap mereka. Justru ketika datang Al-Bayyinah itu, ya, mereka berpecah belah. Ada yang beriman, ada yang tidak. Bagi yang tidak beriman, petunjuk itu tidak menambah mereka kecuali kesesatan. Basiroh itu tidak menambah kepada mereka kecuali kebutaan. Padahal mereka sama-sama ya diperintahkan untuk satu asal, ya, satu prinsip untuk beribadah kepada Allah, mensucikan ibadah hanya, memulihkan ibadah hanya untuknya, menunaikan sholat, menunaikan zakat. Ya, yang demikian itu agama yang lurus. Kemudian Allah sebutkan balasan bagi orang-orang kafir dari ahlu kitab dan musyrikin setelah mereka melihat al-bayyinah, satu yang terang benderang, yang jelas, tidak ada syubhat padanya, tapi karena kesombongan mereka, mereka tidak mau mengikutinya. Allah ancam mereka dengan neraka jahanam, tinggal di dalam selamanya. Dan mereka Allah celak sebagai seburuk-buruk makhluk. Sebaliknya orang beriman dan amal soleh, mereka Allah puji sebagai sebaik-baik makhluk. Dan Allah siapkan balasan bagi mereka surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka tinggal di dalamnya selamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun, ya, Allah ridho kepada mereka atas apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka tegakkan, melakukan apapun yang Allah ridhoi. Dan mereka ridho kepada Allah Ta'ala atas balasan yang memuaskan dari Rabbnya. Yang demikian itu, balasan yang baik itu adalah bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Nah, itu yang bisa Anda sampaikan terkait tafsir singkat surat Al-Bayyinah. Nah, Masya sebelum Allah. tutup barangkali ada pertanyaan, silakan. Nah, Ustaz, Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz atas faidah dan nasihat-nasihatnya. Alhamdulillah sudah tiba di tengah kita ada dua pertanyaan, Ustaz. Nah, Yang pertama dari Ustaz Abu Haura dari Kang Ridwan. nah, Assalamualaikum, izin bertanya terkait Al-Bayyinah ini. Sebagian kita ini mengetahui bahwa itu adalah kemaksiatan, tetapi tetap saja melakukannya, tobat dan berulang kembali. Nah, kiat-kiat berjuang melawan syahwat atau hawa ini bagaimana Ustadz? Barakallahu fikum. ya, itulah manusia ya. Terkadang dia terjatuh kepada lubang yang sama. Yang jelas
tinggal diperbaharui saja tobatnya. Ya, penuhi rukun-rukunnya, yaitu an-nadam, menyesal, menyesali perbuatan tersebut. Kemudian al-iqla, meninggalkan perbuatan tersebut. Kemudian al-azm, berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau dia sudah seperti itu, maka sah tobatnya. Hmm. Kemudian di kemudian hari dia terjatuh lagi ke dalamnya, maka dia tinggal memperbaharui tobatnya yang baru. Adapun tobatnya yang terdahulu itu sudah sah. Seperti itu, tobat sambal. Seperti orang makan sambal, pedas. Tapi balbakli, seperti itu. Itulah manusia. Mahlul khotta wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Kulubnya Adam khotta wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu khotta. Sigoh mubalaghah itu. Banyak salah. Kita banyak salah. Dan sebaik-baik yang banyak salah yaitu yang banyak bertobat. Ya. Hmm. Kemudian juga ya senantiasa dihadirkan yaitu muraqabah. Senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Dan muraqabah itu adalah dawamul ilmi wal yakin al-abd an muraqabatillahi alaihi. Itu dawamnya, senantiasa dihadirkannya ilmu dan keyakinan seorang hamba akan pengawasan Allah Ta'ala atas dirinya. Jadi ini harus senantiasa dihadirkan, tidak hanya sekadar pengetahuan saja. Kita mengetahui Allah Ar-Raqib, yang maha mengawasi, As-Syahid, yang maha menyaksikan, Al-Alim, yang maha mengetahui, As-Sami, Al-Basir, yang maha melihat, yang maha mendengar, lagi maha melihat. Itu tidak hanya sekedar sebagai wacana ilmu kita saja, tapi dihadirkan itu. Sehingga dimanapun, kapanpun kita berupaya untuk mengawasi diri kita sendiri. Karena Allah mengawasi kita, nggak ada tersembunyi bagi kita, zahir maupun batin. Ya, mengawasi diri kita jangan sampai kemudian terjatuh pada perkara-perkara yang dibenci Allah Ta'ala. Karena hakikatnya kita berada di hadapannya. Setiap saat, setiap waktu. Zahir dan batin kita tidak ada yang tersembunyi baginya. Maka ini bermanfaat sekali untuk seorang hamba. Dan itulah maslahat itu. Itu adalah kebaikan untuk hamba tersebut ketika dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia akan senantiasa gembira karena ketika diawasi Allah taala itu dia akan merasakan dekat dengan Allah taala. Allah memperhatikan semua kebutuhannya, semua kesulitannya dan lain sebagainya itu dari sisi yang lain. Ya, jadi menghadirkan muraqabah. Dan muraqabah itu tadi dawamnya ilmu dan keyakinan seorang hamba atas pengawasan Allah Ta'ala terhadap dirinya. Jadi itu didawamkan, senantiasa dihadirkan. Barulah dia akan merasakan muraqabah. Dan semakin dia mengenal Allah Ta'ala, semakin dia takut kepadanya. Makanya buah dari mengenal Allah Ta'ala, ya yang paling kuat di antaranya selain mencintai yaitu takut. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Hanyalah yang takut ya, kepada Allah dengan takut yang sesungguhnya ya, dari para hambanya hanyalah para ulama. Al ulama wal arifun nabihi, para ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang paling takut yang sesungguhnya. Makanya buah dari ilmu adalah laisa ilmu bikasrati riwayah, walakinal ilma khasyatullah. Ilmu itu bukan banyaknya hafalan, bukan banyaknya riwayat dia kuasai, tapi ilmu itu hakikatnya adalah khasyatullah, takut kepada Allah. Yang menjadikan dia berhati-hati di dalam kehidupannya, dalam berbicara, berbuat, Hmm. menjadikan niat. Dia berhati-hati. Itulah takwa. Seperti digambarkan Umar bin Khattab, itu orang yang berjalan di atas jalan yang banyak durinya. Maka dia akan berhati-hati. Sehingga dia tidak menyesal di kemudian hari. Nah, mungkin itu ya. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz atas jawabannya. Jazakallah khair. Sangat padat sekali faedah yang bisa dipetik. Nah, Ustaz, pertanyaan kedua, Ustaz. Di dalam Al-Quran, ayat-ayat hampir mirip dan banyak jumlahnya terkait dengan kalau orang beriman itu kekal di surga, memakai kata abadan selama-lamanya. Namun bagi orang-orang kafir di dalam neraka itu tidak ada kata abadan.
apakah apakah tafsirnya bahwa orang kafir itu tidak selamanya di neraka atau ada penjelasan lain Ustaz? Syukran wa jazakallahu khair. Tidak mesti selamanya itu pakai abadan. Abadan itu taukid ya. Hmm. Kata khalidina fiha itu juga sudah mewakili ya. Dia khalidina fiha, dia abadi di dalamnya. Apabila ada abadan itu taukid. Ya, tinggal di dalamnya selamanya ya. Abadan itu taukid. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha itu sudah khalid. Khalid itu ya abadi di dalamnya. Abadan itu taukid ya. Jadi tidak mesti harus ada abadan ya. Beda kalau misalkan dengan lan ya. Kalau lan itu laisa mu'abbad, tidak menunjukkan kepada keabadian selamanya. Tidak akan, maksudnya tidak akan pernah. Bukan itu mana, tapi tidak akan saja. Kecuali di sana pakai abadan, baru itu selamanya. Seperti lantaroni, engkau tidak bisa melihatku. Itu di dunia, di akhirat itu tidak. Pembahasan ulama di situ. Ketika dengan lan. Tapi kalau pembahasan tentang surga dan neraka, itu khalidina itu sudah mewakili, itu adalah abadi. Ya, seperti di sini ya, surat Al-Bayyinah, khalidina fiha. Kenapa pas musyrikina min ahli kitab misalnya finari jahannam khalidina fiha. Nah, ini pun menunjukkan kepada keabadian. Kata khalidina ini menunjukkan kepada keabadian. Ya. Adapun orang beriman jazaohum min rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Abada di sini taukid. Tinggal abadi di dalamnya abada selamanya. Nah, ini untuk lebih membuat kita termotivasi saja. Ya. Ini jelas ya bahwa penghuni di antara makhluk yang abadi ya sebagaimana apa yang disebutkan ya Al-Imam At-Tahawi ya selain ruh di antaranya itu surga dan neraka karena banyak dalil-dalil yang menunjukkan keabadian surga dan neraka dan juga penghuni dari kalangan kaum kafirin ya itu ya jadi kata Khalidina itu sudah menunjukkan kepada keabadian adapun abada ditaukid nah Allah taala misal Nah, Masya Allah. Jazakallahu Ustaz. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ana. nah Tadi disampaikan bahwa Allah akan menunjuki bagi hambanya yang meminta petunjuk atau meminta hidayah. Nah, bagaimana jika seseorang itu tidak pernah meminta hidayah? Mungkin gitu ya. Tetapi dari pihak saudaranya yang memintakan hidayah baginya. Apakah itu sangat memungkinkan Allah pun akan memberikan petunjuk Ustaz kepada yang bersangkutan? ya mungkin makanya eh, doa seorang muslim fi dhahiri akhihi di belakang saudaranya sementara dia saudara tidak mengetahui kalau dia itu mendoakan untuknya itu di antara doa yang paling ikhlas Hmm. dia mendoakan saudaranya di belakang punggungnya tanpa diketahui olehnya kalau kita mendoakan kebaikan untuknya itu di antara doa yang ikhlas ya jangankan orang yang beriman orang kafir saja diijabah doanya apakah doa orang kafir diijabah tidak diijabah jangan orang kafir setan saja dia minta diijabah apalagi orang beriman apalagi itu ada doa untuk saudaranya sangat mungkin selama tidak ada penghalang pada diri saudaranya itu untuk dikabulkan doanya ya artinya tidak ada penghalang tadi kekufuran fasikan kedoliman pada dirinya mungkin Allah akan berikan hidayah kepadanya karena penghalangnya itu adalah tadi kekufuran kefasikan dan kedoliman innallaha la yahdil qaumal kafirin innallaha la yahdil qaumal fasikin innallaha la yahdil qaumal dhalimin jadi penghalangnya ada pada diri tapi ya kalau Allah ya kalau ada saudaranya yang berdoa kemudian tidak ada penghalang dia apa hidayah pada diri orang yang didoakannya tersebut dan Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah maka sangat mungkin Allah memberikan petunjuk kepada dia ya
Apalagi misalkan doanya itu dari orang tua, ya, mustajab. Salah sudawat mustajabatun la syaka fihinna. Tiga doa yang mustajab yang tidak dilakukan. Yang doa tersebut diantaranya da'watul walid liwalidiha, liwaladiha. Doa orang tua kepada anak. Mustajab. Doa yang paling tulus. Anak pernah cerita dulu kalau nggak salah ya tentang seorang orang tua yang sudah, aduh, ampunlah dengan anaknya ini, udah sulit untuk dididik dan sebagainya. Kemudian si anaknya tersebut minta modal untuk usaha, padahal sudah dikasih modal banyak, hancur wae kita nggak beres anaknya. Apa yang dilakukan orang tua tadi? Tetap dia pergi berhaji. Dulu kan jemaah haji itu mudah ya, mau punya Betul. uang tinggal berangkat. Pergilah dia haji. Di sana di Arafah dia banyak berdoa. Nangis-nangis minta kepada Allah Ta'ala agar supaya anaknya jadikan anak yang soleh. Dapatlah dia kabar dari temannya. Kalau di tanah air, anaknya mulai belajar belajar Iqra. Hmm, Indah sekali itu. Insya Allah. Kalau itu sangat dekat perubahan. Allah Maha Kuasa untuk memberikan. Mudah bagi Allah. Dan ini cerita nyata ya. Dan betul saja pulang ke tanah air, anaknya berubah. 180 derajat. Berubah. Dan Allah Maha mudah untuk melakukan semua itu. Dia Maha Kuasa. Dia yang bolak-balikan hati manusia. Terkadang kita ragu akan Maha Kuasa Allah Ta'ala. Kita ragu akan kasih sayang yang begitu luas. Jangan pernah meragukan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Doakan orang-orang yang kita cintai. Hmm. Baik hati. Mudah bagi Allah. Itu cerita itu kisah nyata ya. Dan betul-betul menunjukkan kepada kita Maha Kuasanya Allah Ta'ala. Yang menurut manusia kayaknya nggak mungkin. Kayaknya sulit. Kayaknya lama prosesnya. Nggak. Mudah dan dekat. Takdir dari Allah, perubahan dari Allah terdekat. Hmm. Dan apalagi kalau dia masih saudara kita dan dia muslim, mohonkan ampun untuk kalau orang kafir jelas kita tidak boleh memohon ampun. Tapi kalau muslim boleh, mintakan ampun untuknya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, kehilafannya. Kalau berikan hidayah kepadanya, bimbing dia. Mudah bagi Allah Ta'ala. Nah, itu ya. Aduh, mohon maaf Ustaz. Ini agak agak ini agak apa? Ada asap dari luar. Nah, Jadi nah, agak sesak. nah. Nah, Ustaz dampaknya ini sudah di akhir majelis. Jazakallahu khair atas faedah dan jawaban Ustaz dari tiga pertanyaan ini. Masya Allah. Terkhusus tadi perkara eh, tobat dan kemudian bermaksiat kembali. Juga perkara abadan dan hal yang berkaitan dengan doa yang tidak diketahui oleh saudaranya. Masya Allah, jazakallahu Ustaz untuk nasihat dan faedahnya. Dan di akhir Nah, majelis ini kami berharap Ustaz ada faedah atau nasihat bagi kami. Silakan Ustaz. ya, seperti biasa ya. Kita niatkan setiap kali kita membaca Quran itu pertanyakan apa faedah yang bisa kita ambil. Ini kita petunjuk. Tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Penjelas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Ambil petunjuk sebanyak mungkin.
Kalau kita ada terjemahan, baca terjemahannya. Kalau ada tafsirnya, baca tafsir meskipun terjemahan. Apalagi kemudian terdorong kita untuk mau belajar bahasa Arab agar supaya kita lebih bisa memahami kalamullah, kalam Rasulnya sebagai petunjuk. Dan itu teramat indah ya. Hasil sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi hasilnya. Jatah rezeki kita terhadap ilmu. Tapi yang kita dituntut dari kita adalah se- seserius apa, sehebat apa kita menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Dan itu yang menentukan kita bagaimana nanti kita berjalan melintasi sirat yang bohir nanti yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Maka gambarannya bagaimana kita menghadapi sirat yang maknawi yang ada di dunia ini. Sehebat apa kita menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Ya sekali lagi hidup kita itu hanya sebentar. Apalagi orang-orang yang sudah ada tanda-tanda kematian sudah dekat baginya. Penyakit kronis yang mungkin itu penyakit yang akan menghantarkan dia kepada kematian. Usia yang sudah tua. Karena amar umati ma baina sitin ila sabiin wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umat ini hanya sekitar 60 sampai 70. Tak sedikit yang bisa melewati umat tersebut. Tapi sudah tua, itu artinya kematian sudah dekat. Termasuk ubannya. Banyak apa yang dikatakan Iyas bin Qatadah ketika dia melihat satu lembar uban saja di janggutnya. Apa yang dia katakan aral mauta tatlubuni. Aku melihat kematian, dia sedang mengincarku. Kita nggak tahu kapan, di mana, dalam keadaan seperti apa kematian itu datang. Maka senantiasa bersiap. Waktu yang ada itu betul-betul digunakan sebaik mungkin untuk berbekal, baik mungkin untuk banyak bertobat kepada Allah Ta'ala. Agar supaya kita pulang tidak membawa dosa. Ya, ini yang bisa Anda sampaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada semuanya. Allah tuntun Amin. kita, Allah berikan kita keistiqomahan, mati dalam keadaan husnul khatimah, Amin. pulang mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Allah ampuni semua dosa kita. Allah selamatkan kita dari kengerian-kengerian neraka. Allah masukkan kita ke dalam surganya. Dan Allah kumpulkan kita di sana dengan penuh kebahagiaan dan kenikmatan. Naktafi bihadzal qadar astaghfirukum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah. Jazakallahu Ustaz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi Amin ya Rabb. Pada partisipan seluruhnya, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.